Apakah mereka tidak pernah membaca hadis ini? Bahkan kami akan membacakan kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah karya daripada Al-Imam Al-Haytami. Silakan cek pada halaman 227. Di sini dijelaskan, sesungguhnya mengeraskan suara zikir ketika orang-orang usai melaksanakan sholat wajib merupakan kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah SAW. Ini hadis sahih memang, dan boleh seseorang habis sholat mengeraskan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Ustadz Khalid Basalamah yang sangat disanjung oleh kaum sebelah mendapat pertanyaan dari jemaahnya, ada hadis anna raf'as sauti bidzikri hina yansharifun nasu minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban daripada Ustadz Khalid Basalam adalah hadis itu adalah hadis sahih dan memang boleh mengeraskan suara zikir setelah sholat. Silakan cek video itu, ada di channel YouTube Lentera Islam dengan judul Adakah Dalil Zikir Berjemaah Setelah Sholat, Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA. Lalu mengapa banyak kaum sebelah yang masih berteriak gak boleh menyaringkan zikir? Apakah mereka tidak pernah membaca hadis ini? Bahkan hadis ini juga diakui oleh Ustadz Khalid Basalamah bahwa hadisnya sahih, hadisnya jelas sahih sekali, riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan kami akan membacakan kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah karya daripada Al-Imam Al-Haytami rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, punya kami, tepat di juz pertama terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silakan cek pada halaman 227. Di sini dijelaskan, wa fi kalamil mutawalli wa ghairihi ma yaqtadi istihbaba raf'il jama'ati sauta bidzikri daiman wa huwa zahirul ahadits. Dalam kalam Imam Al-Mutawalli maupun imam yang lain, ada suatu petunjuk di mana di sana dianjurkan, disunnahkan jamaah menyaringkan, mengeraskan suaranya ketika zikir daiman selamanya. Wa huwa zahirul ahadits, dan inilah zahirnya hadis. Ai ka khabaris sahihaini, sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari sekaligus riwayat Imam Muslim. Anna raf'as sauti bidzikri ai hina yansharifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menyaringkan suara zikir ketika selesai sholat berjemaah itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam halaman yang lain, tepat di halaman 252, beliau mendapat pertanyaan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya, wa su'ila radhiyallahu anhu amma ta'adahu sufiyatu min aqdi hilaqi dzikri wal jahri bihi fil masajid hal fihi karahatun. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu, beliau mendapat pertanyaan tentang hukum daripada tradisi kaum sufi, yang mana mereka kaum sufi itu mengadakan halaqah zikir dan mengeraskan suara zikir di dalam masjid. Hal fihi karahatun, apakah perbuatan para sufi itu yang berjemaah menyaringkan bacaan zikir di masjid itu makruh? Fa ajaba biqaulihi, maka beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjawab, la karahata fihi, tidak makruh, tidak ada kemakruhan sama sekali mereka para sufi mengeraskan, menyaringkan suara zikir di masjid tersebut. Wa qad jama'a baina ahadits iqtadat talabal jahri nahwa wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Beliau mengkombinasikan, memadukan beberapa hadis yang memang di sana dituntut untuk mengeraskan, menyaringkan suara zikir. Di antaranya hadis adalah wa in dzakarani fi mala'in, apabila dia itu mengingatku, kata Allah, fi mala'in, di banyak orang, di perkumpulan manusia,
dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka akan aku ingat ia di dalam perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan mereka. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Wallazi fil mala'i, yang namanya zikir di tempat orang banyak itu la yakunu illa an jahrin, tiada lain zikirnya berarti nyaring. Begitu juga halaqah zikir maupun taufnya malaikat di sana, dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang mana semua hadis itu tentang masalah anjuran zikir nyaring. Bahkan wa akhrajal Baihaqi marrabi rajulin yarfa'u sautahu. Imam Al-Baihaqi beliau meriwayatkan hadis ada seorang sahabat yang ketika itu sahabat itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat itu berjumpa melewati seseorang yang mana orang itu zikir nyaring, teman-teman. Akhirnya orang itu yang bersama Rasulullah SAW berkata, "Qultu ya Rasulullah, asa ayyakuna hadza muraiyan?" Rasul, jangan-jangan orang ini riya kok zikir nyaring. Apa kata Rasul? Rasulullah SAW menjawab, "La, tidak, dia bukan orang riya, walakinnahu awwahun, tapi dia itu zikir nyaring itu karena dia banyak mengadu pada Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir pada Allah." Dibela oleh Rasul, bukan malah mengatakan, "Oh iya ya, kok nyaring dia bid'ah." Enggak, tapi kata Rasul, "La, walakinnahu awwah, dia itu bukan riya, tetapi dia itu orang yang banyak berdoa pada Allah, banyak mengadu pada Allah." Begitu. Walaupun nanti ada juga hadis-hadis wa ukhra iktadat talabal israr. Ini ada juga hadis di mana hadis itu ada kalanya menuntut kita zikir sirri atau zikir tidak nyaring, bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Tentunya ketika ada hadis, ada yang mengatakan sunnahnya zikir nyaring, ada hadis juga sunnahnya zikir yang tidak nyaring, maka di sini disesuaikan sesuai kondisi seseorang wal ahwal. Kama jama'an Nawawi rahimahullahu ta'ala bidzalika bainal ahadithi at-talibati lil jahri bil qiraati wat talibati lil israri biha. Sebagaimana cara Imam An-Nawawi mengkombinasikan, mengumpulkan, memadukan antara hadis-hadis yang menjelaskan kita agar kita menyaringkan bacaan Al-Quran, tetapi ada juga hadis yang menuntut kita, menganjurkan kita membaca Al-Quran dengan sirri. Fahina idzin la karahata fil jahri bidzikri albattata. Oleh sebab itu tidak ada hukum makruh zikir nyaring, tidak ada hukum makruh sama sekali. Begitu teman-teman. Kenapa? Karena dipadukan itu. Makanya di sini dijelaskan banyak sebenarnya kitab-kitab. Bagi orang yang takut riya ketika nyaring, ya zikir khafi, zikir sirri. Tapi bagi orang yang memang tidak riya atau malah ingin juga membuat orang lain ikut zikir, ingat Allah, maka dianjurkan untuk nyaring. Begitulah keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Jadi bagi orang yang takut riya, jangan zikir nyaring. Begitu. Tapi kalau Anda tidak takut riya, nyaringkan aja. Kenapa? Di sini dijelaskan karena menyaringkan suara zikir itu bisa memantapkan orang yang zikir, sekaligus bisa mengajari orang lain nanti ikut zikir. Biasanya orang itu kalau tidak mendengar lafaz Allah, dia lupa Allah. Karena kita yang nyaring, Allah terdengar dia, maka pada saat itu juga dia akan ikut zikir. Begitu teman-teman, paham ya? Kemudian mungkin barangkali para Wahabi itu berkata, oh itu kan zikir nyaring no problem, tapi tidak berjemaah seumpama ya. Kita pahami dulu. Dalam hadis Al-Bukhari itu dijelaskan, anna raf'a as-shawti bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sahabat Ibnu Abbas berkata, zikir nyaring setelah masyarakat, setelah para makmum itu selesai sholat, sudah terjadi di zaman Nabi. Kira-kira apabila Nabi Muhammad SAW menyaringkan suara membaca contoh subhanallah, subhanallah, apakah sahabat akan memilih zikir yang lain?
Atau justru para sahabat juga nyaringkan suaranya dan meniru zikir Rasulullah? Mikir. Mikir. Dari siapa? Kata siapa? Zikir nyaring itu harus tidak sama zikirnya. Kata siapa? Kata siapa? Hadis dong. Jangan cuma sesuai dengan pemahaman Anda sendiri para Wahabiyah. Hadis. Bahkan banyak juga hadis-hadis di mana pada waktu contoh takbiran bersama itu ketika Yaumul Id, pada saat itu kan para manusia disuruh keluar, termasuk orang-orang haid pun disuruh keluar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masyarakat pada saat itu zikir, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian apa kata di sana di hadis-hadis sahih itu? Ternyata para wanita itu pun juga ikut zikir bersama orang-orang yang zikir, artinya zikir bersama. Makanya kita ngomong nyanyi bersama aja boleh, nyanyi bersama juga boleh. Nyanyi kebangsaan Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, boleh. Kok nyebut Allah bersama nggak boleh? Kemana otak? Kita ini ngomong, mari kita tegakkan agama, mari sepakat. Lalu kita bersama-sama sepakat. Ngomong sepakat bersama boleh, ngomong Allahu Akbar bersama haram. Kemana otak? Siapa kita? Indonesia. Ngomong Indonesia bersama boleh. Kok ngomong Allah, Allah, Allah haram bersama? Kemana otak? Afala ta'qilun. Apa lu nggak mikir coy? Hah? Ya Allah. Gini aja. Semua para ustadz-ustadz Wahabi pada waktu ingin berceramah membaca apa? Pertama, membaca salam. Gimana cara salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawaban orang-orang yang mendengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama atau tidak bersama? Jawab salam itu zikir men. Karena salam itu doa. Salam itu adalah lafaz Allah. Ternyata bersama. Berfikirlah. Anda pelaku zikir bersama setiap Anda berceramah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk ketika saya sudah akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong bersama.